Nah, udah. Nah, kenalin dulu, nama aku Muhammad Sanatsil, jurusan meteorologi dari perguruan tingginya Institut Teknologi Bandung, asalnya dari Lampung. Lanjut ya. Udah direkod ya. Ya. Ya lanjut Yanuar, mungkin bisa dilanjut. Oke, kenalin aku Yanuar Rizky Ramadan dari Prodi Meteorologi Institut Teknologi Bandung, asalnya dari Cirebon. Mungkin bisa lanjut ke Viga. Oh ya, teman-teman yang belum ngidupin kamera, tolong dihidupin ya. Oke, selanjutnya ini ada saya Zulfiga Nur Aulia yang meteorologi ITB juga. Terus sekarang lagi di Tabanan, Bali. Sama kayak Andri itu, ada kawan aku juga. Oke, lanjut ke Andreas mungkin. Andreas. Halo teman-teman semua, teman-temannya Viga sama temannya Viga. Kenalin, nama aku Andre dari Teknologi Pangan Unut, asal dari Bali, dari Tabanan sama Viga. Terima kasih. Andre, bisa dihidupin nggak kameranya, Andre? Bentar. Oke. Udah. Lanjut ke Anida. Nit, nggak denger Nit suaranya Nit. Bentar ya. Iya. Tes udah masuk? Aman. Sudah. Halo. Oke. Kenalin, nama aku Anida dari Departemen Geofisika Meteorologi Terapan IPB, asalnya dari Lampung. Mantap. Salam kenal semua. Salam kenal Anida. Halo Anida, salam kenal. Lanjut aja mungkin ke Diki ya. Cek suaranya terdengar teman-teman. Aman. Dengar Dik. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan Diki Ariana dari Departemen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, asal dari Cirebon, tapi sekarang lagi di Bandung. Mantap. Oke, mungkin bisa lanjut aja ke Julian. Halo. Kedengeran nggak? Aman. Enggak Jul. Kedengeran. Aman, teman Jul. Ya, perkenalkan, nama saya Julian Rizky dari Prodi Perbankan Syariah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, asal dari Cirebon. Bisa nanya-nanya Green Sukuk kita ke dia San. Green Sukuk. Perbankan. Ya, oke, lanjut aja ke siapa yang belum? Fali. Sorry ya, ini hujan. Iya. Kedengeran nggak? Aman. Saya Muhammad Fali Nur Rohim dari UMS Prodi Pendidikan Biologi. Oke, mantap. Lanjut ke Rina aja mungkin. Halo, suaranya kedengeran? Kedengeran. Perkenalkan, saya Rina Widya dari UMS atau Muhammadiyah Surakarta, pendidikan biologi, prodinya asalnya dari Lampung tapi sekarang di Klaten. Dari mana gitu? Ya udah. Oke, kayaknya udah semua ya? Udah semua nggak sih? Ada yang belum? Kayaknya sih udah semua ya. Oke, aku bakal share screen sekarang. Diki udah belum tadi Diki? Diki udah sih. Diki udah. Aman. Oke, lanjut. Coba share screen dulu ya guys. Udah kelihatan belum? Aman ya? Udah San. Oke, kita lanjut. Kita ke slide satu dulu. Oke, mungkin dari Yanuar dan Viga dipersilahkan. Ya, oke. Aku dulu ya, Viga ya. Oke. Di sini jadi judulnya diskusi santai mengenai solusi mengurangi risiko terjadinya gagal panen di masa yang akan datang. Jadi sudah kita ketahui bahwa gagal panen itu
adalah sesuatu yang sangat merugikan gitu, terutama bagi petani. Dan selain merugikan bagi petani, masih banyak lagi gitu dampak-dampak yang berantai gitu, dampak-dampak dominonya bagi sektor-sektor yang lainnya gitu. Nah, teman-teman di sini pernah dengar nggak sih tentang gagal panen atau pernah mengalaminya mungkin? Ada yang pernah dengar atau pernah mengalaminya? Izin menjawab. Ya, Kalau dari aku, di daerahku sendiri kadang aku ngelihat ada yang gagal panen dan ya ada juga sih yang menghasilkan, tapi nggak memungkinkan juga sih gagal panen itu terjadi. Tapi kayak sering gitu nggak sih kita dengar gagal panen di beberapa wilayah di Indonesia gitu. Jadi kayak hampir tiap tahun tuh ada gitu yang gagal panen. Bukan tiap tahun lagi, bahkan tiap panen pun ada di beberapa wilayah di Indonesia gitu. Dan ini udah kayak sesuatu hal yang lumrah gitu di Indonesia. Oke, bisa lanjut dulu. Nah, menurut kalian nih, kalian kan dari berbagai macam jurusan nih. Ada dari biologi, ada dari administrasi, ada dari teknologi pangan dan lain-lain. Jadi aku mau nanya nih ke kalian, menurut kalian nih hal apa aja sih yang berpotensi untuk menyebabkan gagal panen? Mungkin ada yang punya pendapat mengenai Boleh, potensi. Bang Yanwar. Ya, silakan Diki. Oke, yang dipahami mengenai penyebab atau potensi yang menyebabkan gagal panen, diantaranya mungkin cuaca buruk dan mengakibatkan semacam bencana alam seperti banjir dan lainnya, dan itu menyebabkan sawah tergenang dan akhirnya gagal panen. Itu mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Diki atas pendapatnya. Boleh mungkin dari yang lain? Mungkin aku mau Yan. Iya, boleh. San. Jadi kan aku lumayan deket lah sama pertanian gitu, karena emang dasar keluarga aku itu banyak yang di pertanian gitu sih, ada yang jadi petaninya langsung malah. Nah, kan aku dari Prengsewu nih, di Prengsewu Lampung tuh banyak tuh sawah, terus palawija gitu, dan biasanya kalau gagal panen tuh karena emang di Prengsewu itu sering terjadi kekeringan gitu sih, jadinya kurang air gitu, apalagi di sana kan sawah kan padi membutuhkan air banyak gitu kan. Jadi sih yang biasanya menyebabkan panennya gagal atau memang berkurang daripada biasanya itu kekeringan itu sendiri gitu. Gitu sih. Yan. Oke. Terima kasih Iksan. Mungkin ada yang mau nambahin lagi teman-teman? Dari biologi mungkin ada tambahan? Mungkin lebih ngerti tentang masalah ini. Gua sih Yan. Iya, Viga, silakan. Kita kan sebagai penyelenggara dari METI, kita dari segi METI dulu lah. Nah, ya, boleh. Oh iya, benar. Boleh. Nah, kalau menurut gue nih sebagai meteorologi yang belajar meteorologi sama kawan-kawan gue juga, ntar koreksi ya kalau gue salah. Nah, sebenarnya di agrometeorologi ini kita mempelajari tentang pertanian, dan itu tuh pengaruh-pengaruh apa aja sih yang mempengaruhi pertanian itu kan, dan salah satu yang difokuskan tuh terkait cuaca. Nah, kenapa cuaca itu berpengaruh ke pertanian ini bisa dilihat kan, kalau tadi juga ada yang bilang, tadi siapa yang bilang? Diki. Ya, Diki bilang kalau faktor cuaca itu juga berpengaruh. Benar tuh teman-teman, jadi faktor cuaca tuh berpengaruh banget ke hasil pertanian. Jadi tanaman tuh punya karakter masing-masing kan, kayak misalnya padi itu membutuhkan air yang banyak, sedangkan misalnya kondisi cuaca itu sebaliknya, misalnya nanti itu terjadi kemarau panjang, nah itu pasti gagal panen. Jadi faktor cuaca tuh berpengaruh sesuai dengan karakteristik tanaman. Terus selain itu ada juga menurut meteorologi itu ada namanya kelembaban udara. Nah, itu juga berpengaruh ke pertumbuhan tanaman, subur tidaknya. Kemudian ada suhu udara, itu terkait dengan faktor geografis sih, kayak ketinggian permukaan daratan dari permukaan laut. Nah, itu apa itu maksudnya ya, seperti itu. Ya gitu-gitu aja sih, mungkin dari Ihsan Yanwar kalau mau nambahin boleh. Gitu. Berarti kalau geografis yang nggak tepat juga dia bisa
bisa gagal panen gitu ya. Jadi disesuaikan juga jenis tanaman dengan kondisi geografis gitu ya. Mungkin dari ini juga kayaknya Fig atau teman-teman dari hama ya, hama wereng, terus tikus dan lain-lain, ulat juga kan. Itu mungkin bisa juga ya. Oke. Ada lagi nggak menurut kalian penyebabnya? Ya menurut teman-teman nih, siapa tahu Ya, ada yang belum ini. Kayak sebebas itu kok, nggak apa-apa gitu, berpendapat aja gitu. Santai. Ya, tambahan. Iya, silakan Li. Mungkin masuk. Masuk. Tadi kan kalau bilang kekeringan sebagai salah satu penyebab gagal panen itu, ya terus ada juga kemarin pas tahun 2018 itu yang di Cirebon banjir itu juga ngaruh banget sama pertanian. Soalnya kan istilahnya kurang air juga bermasalah, kelebihan air juga bermasalah gitu sih. Benar. Oke, terima kasih Pali atas pendapatnya. Oke, langsung dilanjut aja San di slide selanjutnya. Tadi udah bagus-bagus banget pendapatnya, terima kasih. Nah, ini ada beberapa berita. Ini ada kekeringan Magetan. Ini bikin ya, bahasanya kurang enak. Kekeringan di Magetan membuat 115 hektar lahan pertanian gagal panen. Ini kekeringan ya teman-teman ya. Ini juga ada musim hujan penyebab gagal panen. Curah hujan tinggi, tanaman milik petani terancam gagal panen. Jadi kayak nggak hanya kekeringan doang gitu. Intensitas hujan yang berlebih pun bisa menyebabkan gagal panen gitu teman-teman. Benar kata tadi yang dikatakan Fali juga, yang katanya kebanyakan air juga bisa bikin gagal panen. Terus benar kata Diki, kekeringan itu bisa membuat gagal panen. Jadi apa sih faktornya sih sebenarnya? Coba bisa ke slide selanjutnya, San. Nah, kenapa cuaca dan iklim sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman gitu? Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat kenapa sih kok cuaca bisa segitu berpengaruhnya gitu terhadap produktivitas tanaman gitu? Ada nggak yang punya pendapat? Atau kalau pertanyaan terlalu berat, boleh ke slide selanjutnya aja, San. Oh, slide selanjutnya dulu ya. Kayaknya lebih mudah. Nah ini. Kenapa sih kelebihan atau kekurangan air dapat mempengaruhi produktivitas tanaman? Tadi kan implikasinya berarti dari hujan kan, curah hujan yang tinggi atau curah hujan yang kurang. Itu kan implikasinya ke banyak sedikitnya air yang diterima oleh tanaman kan ya. Jadi ada nggak nih pendapat dari kalian kenapa sih kelebihan atau kekurangan air dapat mempengaruhi produktivitas tanaman? Kayaknya ini akan lebih baik kalau dijawab oleh teman-teman dari biologi, Kian. Iya boleh dari biologi barangkali dari biologi lebih mengerti. Nah ini. Ayo nggak apa-apa, santai aja kok, santai. Santai. Pendapatnya bebas lah istilahnya, nggak harus gimana. Izin masuk ya. Iya. Oke. Fali nanti koreksi ya Fali kalau salah, biar nggak malu-maluin Bu Aminah. Iya, jadi kenapa sih air itu sangat berpengaruh bagi tumbuhan? Nah, yang pertamanya itu karena pada tumbuhan sendiri itu dia punya kapasitasnya gitu, kapasitas atau cekaman hidup dia kan tergantung sama air nih. Jadi kehidupan dia itu bergantung sama air. Ada kalanya air ini kelebihan dia. Jadi kalau misalnya dia kelebihan nanti juga bakal merusak dari tubuh tanaman itu sendiri. Kalau kekurangan pun begitu. Jadi ada batas optimalnya yang harus disampai biar dia itu bisa hidup baik gitu. Tunggu kali melanjutkan. Ada tambahan dari Fali mungkin? Atau udah cukup sama jawaban? Atau dari teman-teman yang lain nih boleh. Ya, atau dari yang lain. Jadinya ini kalau kelebihan tuh dia putus-putus cuy, bentar. Oh iya, oke. Jadinya kalau kelebihan tuh dia ini ya busuk ya kemungkinannya. Jadi nggak optimal gitu pertumbuhannya. Berarti tadi jawaban dari Rina kan pokoknya kalau kelebihan. Jadi si tanaman tuh punya daya tampung gitu terhadap air. Jadi kalau dia kelebihan si air itu tuh bakal ngerusak si
tubuh si tanamannya. Sedangkan kalau kekurangan juga bakal berpengaruhnya ke produktivitas dia dalam memproduksi makanan buat tubuhnya sendiri gitu ya. Mungkin bisa disimpulkan seperti itu sih tadi jawaban dari Rina. Oke, terima kasih Rina buat pendapatnya. Boleh dilanjut, San? Nah, ini Nah, ada ini ada video nih dikit. Boleh ditonton dulu. Kita awali informasi pertama dari Kediri, Saudara. Petani jagung di Kediri terancam bangkrut setelah hasil panen mereka mengalami penurunan. Hal itu terjadi Para petani jagung di Kecamatan Kediri kini dilanda kegelisahan. Mereka merosot. Pada tahun sebelumnya, para petani mampu memperoleh 1,5 ton jagung dalam 100 meter lahan. Namun kini mereka hanya mampu mendapatkan 1,2 ton. Itu diakibatkan oleh cuaca buruk, sehingga tanaman para petani mengalami kerusakan dan berdampak pada murahnya harga jual. Saat ini, harga jual jagung di tingkat petani hanya berkisar Rp3.500 hingga Rp3.800 per kilogramnya. Tentunya, kondisi tersebut membuat para petani kesulitan membeli pupuk yang harganya mencapai Rp200.000 per 50 kilogram. Ya pengaruh. Hanya berawan itu kan menimbulkan... Untuk Diki, mohon di-mute dulu ya. Kalau tahun yang sudah itu kan cuacanya cerah, itu nggak ada kendala masalah tanaman jagung lah Mas, susah, nggak ada mas. Dampaknya apa nih Pak? Kalau daunnya termakan ulat dan itu ya buahnya nggak sempurna Mas, nggak maksimal ya Pak. Iya, istilahnya kalau daunnya itu utuh, istilahnya nggak dimakan ulat itu kan buahnya panjang-panjang. Kalau ini kan nggak bisa panjang. Kini para petani berharap agar pemerintah dapat menurunkan harga pupuk dan memperbanyak jumlah ketersediaan barang, sehingga tanaman jagung dapat berkembang dengan baik. Vinato Sukaja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Oke, selesai. Jadi bisa kita lihat tadi ya bahwa si musim hujan ini atau kelebihan airnya bukan hanya berdampak pada tergenangnya si sawahnya gitu, tapi juga cuaca ekstrim itu bisa menyebabkan pertumbuhan si hamanya gitu, seperti ulat atau hama wereng yang akhirnya ya sama-sama aja dia dampaknya bakal merusak si tanaman gitu. Itu dia ya. Ya, itu ada berapa slide San? Apanya? Ada berapa slide semuanya? Sabar. Ya udah lanjut dulu aja, Yan. Lanjut aja. Oke. Nah, kira-kira dampak apa aja sih yang ditimbulkan dari gagal panen? Mungkin dari ini nggak hanya dari segi pertanian aja gitu, dari segi ekonomi mungkin apa gitu dampak dari gagal panen ini. Mungkin dari Diki atau dari Julian yang bergerak di bidang ekonomi bisa memberikan pendapatnya. Kira-kira apa sih dampaknya yang bisa ditimbulkan dari gagal panen jika dilihat dari sudut pandang ekonomi gitu? Boleh. Ya, silakan Dik. Oke, menurut hemat saya ketika terjadi gagal panen, mungkin bukan hanya dari pasokan sayur mayur atau hal-hal yang bisa dipanenkan itu cukup kurang ke pasaran, tapi ini berpengaruh juga terhadap mungkin ekonomi atau ya kebutuhan pangan di masyarakat. Nah, mungkin kalau orang-orang ekonomi kenalnya dengan istilah inflasi atau deflasi gitu, di mana sebuah barang itu langka dan akhirnya harga barang itu mahal, dan itu cukup buruk untuk ekonomi tersendiri. Itu mungkin. Baik, terima kasih Diki. Jadi dapat menyebabkan inflasi gitu ya, mahalnya harga-harga barang gitu. Mungkin dari Julian ada tambahan atau enggak, atau cukup jawabannya? Ya, menurut saya gagal panen ini bukan bisa dibilang itu bakal mengganggu kesejahteraan
petani itu sendiri. Dan juga benar yang dikatakan oleh Diki tadi, stoknya itu langka dan ini akan ujung-ujungnya itu pemerintah akan impor gitu. Kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Julian. Jadi dampaknya nggak hanya ke petaninya aja gitu ya. Jadi dampaknya bisa ke si konsumennya juga gitu, dan dampaknya bisa Sistem ekonomi pun domino terbentuk. ke yang lainnya gitu. Iya. Oke, bisa dilanjut ininya, San? Mungkin PPT-nya. Viga gitu ya, Vig. Gimana Vig? Oh iya, boleh dilanjut sama Viga aja. Dilanjut sama Viga. Halo, tes. Ya, aman Vig. Iya, lemot gue. Gue pakai handphone. Suaranya agak-agak ini ya, Viga ya. Agak-agak gemah Vig. Keluar lagi ya Vig. Kalau sekarang udah kedengeran, jelas. Jelas. Udah, tapi nggak kelihatan. Oh iya, mukanya udah kelihatan. Iya, gue pakai handphone soalnya. Tadi pakai laptop lemot. Iya, silakan dilanjut di Vig. Oke. Jadi mungkin teman-teman sebagian di sini udah pernah mengetahui kan kalau di Indonesia tuh cuma ada 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Terus kenapa sih, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa musim di Indonesia tuh kayak teratur, kayak misalnya ketika beberapa bulan musim kemarau, kemudian berapa bulannya lagi tuh musim hujan. Jadi menurut kalian tuh kenapa teman-teman? Mungkin ada yang mau berbagi pendapat atau berbagi pandangannya, menurut kalian tuh kenapa gitu? Boleh banget tuh. Silakan. Yang dari agro gitu ya. Mungkin bisa. Nggak apa-apa Di kok. sini terus ini nih mau nambahin aku. Ini kan tadi kata Viga, kenapa kok bisa teratur si musimnya, dan ketika teratur kok masih ada gitu yang gagal panen. Kan teratur gitu. Jadi kita kayak tahu gitu kan kapan musim hujan, kapan musim panas, tapi kok masih ada gitu yang salah tanam, istilahnya tanam padi di musim panas, tanam palawija tapi hujan gitu, jadinya gagal panen. Itu kenapa gitu kalau menurut kalian? Kok bisa teratur tapi masih ada yang gagal panen gitu? Ada yang mau berbagi pendapat enggak mungkin? Ya nggak harus kayak orang pinter banget itu, enggak. Ini ya, dari pengalaman pribadi juga boleh. Santuy. Izin menjawab, kalau menurut saya silakan. sendiri sih, mungkin karena kurangnya pendidikan para petani yang menyebabkan mereka itu tidak tahu di mana saat panen dan di mana saat ya menghasilkan gitu. Jadi kurang tahu kalau misalkan itu musimnya musim hujan atau musimnya musim kemarau. Jadi gagal panen itu ya terjadi gitu. Mantap Anida pendapatnya. Aku juga setuju sama Anida sih, emang sekarang tuh banyak petani tradisional tuh emang belum cukup teredukasi mengenai pengetahuan tentang kapan tepatnya harus menanam, kapan tepatnya harus panen. Ya, jadi itu mungkin jadi salah satu faktor penyebab kenapa masih sering terjadi gagal panen meskipun cuaca di Indonesia itu sudah teratur dan terlihat jelas polanya gitu. Terus dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau berbagi pandangan lagi nggak? Kalau tadi yang pertanyaan kata Viga yang katanya kenapa musim di Indonesia itu cenderung teratur, ya, itu mungkin ada yang bisa jawab. Habis ini tuh Yan, belum Yan. Habis ini dibahas. Oh, habis ini, oke. Iya. Kan ada. Ya mau ada yang jawab pertanyaan sebelumnya nggak, yang kenapa masih gagal panen aja gitu padahal teratur? Kalau nggak ada mungkin aku juga bisa berbagi. Tes. Oh, ada Fik. Ada. Izin menambahkan tadi boleh? Boleh. Atau berpendapat? Boleh. Oh, iya. Oh, ini Maulana ya, tadi baru masuk ya Maulana. Belum. Ya, ini Maulana teman aku dari Unsil. Kenalan dulu lah. Oh iya, kenalan dulu. Nah, boleh nak.
Nama apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Muhammad Salahuddin dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Mungkin kurang nyambung sama pertanyaannya dari latar belakang saya dari Pendidikan Ekonomi. Nah, sebenarnya untuk kegagalan panen tersendiri itu terjadi ini pengalaman di keluarga saya, karena keluarga saya itu dari juga, walaupun jadi guru juga ya jadi petani juga gitu. Nah, untuk panen ini banyak faktornya gitu, selain emang karena cuaca, itu bisa juga kesalahan dari petani, yaitu dalam merawat, contoh misalkan padi ya. Nah, jadi dalam merawat padinya itu ada yang salah gitu, entah itu memupuk, kemudian ada juga faktor lain seperti hama dan lain-lain gitu. Nah, jadi seperti itu kalau untuk panen. Nah, kemudian juga kalau tentang musim yang ada di Indonesia gitu ya, sebenarnya petani udah pinter malah di luar nalar gitu ya. Soalnya kalau contoh kalau udah masuk di tahun ini udah masuk berberan, misalkan Oktobernya itu tuh mulai masuk musim hujan. Nah, tapi kadang-kala pada saat musimnya itu tapi nggak hujan-hujan gitu nih. Hujannya telat, kadang juga udah masuk musim panas tapi masih hujan terus. Nah, kadang ya mungkin ada yang lebih tahu gitu ya. Kadang seperti itu sering terjadi gitu dalam musim di Indonesia. Cukup gitu dari turun nuhun Jet Yener. Assalamualaikum. Terima kasih Maulana. Ya, terima kasih Maulana. Bener banget sih itu. Iya, silakan Wali. Nambah ya. Tambahkan Wali. Selain itu tadi kan pola dari pertaniannya juga. Terus ada lagi kayak jadi si petani itu salah milih benih. Jadi dia si benih itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungan gitu loh. Jadi serangan hama sama penyakitnya tuh jadi makin gampang. Selain itu tadi kan yang perawatan tanaman. Perawatan tanaman itu sebenarnya yang bikin agak susah buat perawatan tanaman menurut saya mungkin kayak harga pupuk yang semakin naik sama pestisidanya kan kayak dengan sulitnya dicari dengan harga yang murah, jadi penggunaan pestisida mungkin agak terlambat dan pemupukan terlambat. Nah, jadi si tanaman ini malah terserang penyakit atau hama gitu. Benar-benar. Jadi kompleks gitu ya. Teman-teman. Iya, jadi sebenarnya emang banyak banget faktor penyebab terjadi gagal panen di Indonesia ya terutama. Jadi itu tuh bisa dieksplor lebih banyak dan dari pengalaman masing-masing juga mungkin di sekitarnya ada sawah itu bisa kelihatan kan kapan gagal panen, kapan panennya sukses melimpah, itu banyak banget faktornya. Dari segi cuaca juga ada, dari luar-luar selain cuaca juga banyak kayak tadi yang disebutin teman-teman, ada hama, kemudian jenis tanaman dan lain-lain sebagainya. Terus aku rasa buat poin ini semuanya udah cukup jelas ya, kenapa sih masih bisa terjadi gagal panen pada musim di Indonesia tuh teratur gitu. Ya udah kita lanjut aja kalau gitu ya San ya. Ke selanjutnya, kenapa sih musim di Indonesia tuh bisa teratur? Nah, ini penjelasannya teman-teman. Ini sekedar berbagi info biar kita sama-sama dapat insight baru dan pengetahuan baru gitu. Jadi di Indonesia tuh iklimnya tropis karena punya dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Apa sih yang menyebabkan di Indonesia tuh terjadi musim penghujan dan kemarau secara berkala gitu? Nah, jadi penyebabnya tuh salah satunya ada namanya angin muson. Ada muson timur dan muson barat. Kenapa sih disebutnya tuh angin muson timur, terus yang satu angin muson barat? Jadi penyebutan namanya tuh disebutkan berdasarkan arah datangnya. Misalnya muson barat, berarti angin ini tuh berhembus dari barat ke arah timur. Sedangkan ketika kita lihat muson timur, nah itu sebaliknya. Berarti angin muson ini tuh berhembus dari timur ke barat. Terus apa sih pengaruhnya kok bisa menyebabkan perbedaan cuaca? Jadi gini teman-teman, kita ambil salah satunya tuh muson barat. Muson barat tuh bertiup dari barat ke timur kan. Nah, kenapa sih angin waktu kala ini tuh bertiup dari barat ke timur? Jadi waktu terjadi muson barat itu, tekanan angin di wilayah barat, tepatnya di benua Australia, sekitaran benua Australia itu lebih rendah dibandingkan tekanan udara di
benua Asia. Jadi pergerakan angin tuh bergerak dari tekanan rendah ke tekanan yang lebih tinggi. Itu intinya. Jadi pergerakan tekanan tinggi ke rendah. Oh ya, koreksi sedikit, koreksi. Mungkin bingung. Oh, kebalik ya? Iya, iya. Oh iya, kebalik. Iya, itu. Nah, berarti terbalik. Sorry. Ini biar nggak bingung juga kan. Nah, berarti waktu itu tekanan di Australia itu tinggi, kemudian di Asia tuh rendah. Jadi bergeraklah si angin ini dari Australia ke benua Asia. Nah, bergeraknya dari Australia ini melewati Samudra Pasifik yang di bawah Indonesia ya. Nah, iya kan? Ya, Hindia. Bawah Indonesia India. India. Kurang sih geografinya, jadi yaudah sorry. Ini banyak. Ini mau masuk mesin tadinya. Jadi gini. Iya. Ya gitulah. Nah, melewati laut kan, intinya melewati laut Hindia. Nah, membawa uap air yang banyak. Itu menyebabkan di Indonesia ketika angin muson barat lewat, menyebabkan musim penghujan. Sebaliknya, ketika angin muson timur dari wilayah Asia, anginnya tuh bertiup membawa uap air yang nggak terlalu banyak, sehingga menyebabkan terjadinya musim kemarau. Tapi kadang-kadang tetap hujan juga kan pas ketika musim kemarau. Nah, itulah mengapa kalimatnya tuh menyebutkan bahwa angin muson timur tidak membawa uap terlalu banyak. Bukan berarti nggak bawa sama sekali, tapi tetap bawa uap air, tapi nggak banyak gitu. Makanya kadang-kadang ketika musim kemarau ada hujan lah sedikit-dikit gitu kan. Nah, jadi gitu alasannya teman-teman. Terus ada juga El Nino dan La Nina gitu. Mungkin Ihsan sama Yanuar mau bantu menjelaskan kalau El Nino dan La Nina. Ya, boleh. Aku. Jadi ada suatu event namanya ENSO, El Nino Southern Oscillation. Jadi kayak ini tuh perpindahan kolam air panas di Samudra Pasifik di sebelah timur dari Indonesia. Di mana si kolam air panas ini dia bakal mengkonveksi si udara ke atas dan akhirnya membentuk awan gitu. Jadi ada kalanya si kolam air panas ini dekat dengan Indonesia dan ada kalanya si kolam air panas ini jauh dari Indonesia. Periode ketika si kolam air panas ini dekat dengan Indonesia itu namanya La Nina, di mana La Nina ini bakal menyebabkan hujan di wilayah Indonesia. Di luar yang monsoon tadi ya, jadi kayak si intensitas hujannya tuh ditambahin gitu. Jadi karena monsoon barat juga, karena La Nina juga. Nah, event yang kedua itu ada yang namanya El Nino. El Nino itu ketika si kolam air panasnya itu menjauhi si bagian Indonesia ini. Akhirnya dia hujannya di bagian Amerika Selatan. Nah, ada juga yang periode normal. Kalau periode normal itu dia hujannya di laut di Pasifik. Jadi maka dari itu si La Nina ini dia bakal menyebabkan musim hujan yang berkepanjangan, dan kalau El Nino itu menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan. Jadi ini ada implikasinya juga ke slide yang sebelumnya yang katanya si Indonesia ini kan musimnya kan teratur gitu ya. Jadi sebenarnya nggak selalu teratur gitu teman-teman. Ada periode ENSO atau periode fenomena-fenomena lainnya yang mengganggu atau mengacaukan si pola yang teratur ini gitu sih. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu, bisa langsung ditanya aja nih terkait masalah ini. Juga nih. Iya, atau boleh bertanya, mau bertanya. Mau nanya. Juga boleh. Oh ya, boleh. Siapa dulu ini teh? Diki dulu. Siapa dulu? Oke. Ente David teh, Ki. Siap Pak. Oke ya. Oke. Pertanyaan mungkin pernah dengar kalau curah hujan di Indonesia itu tidak berubah gitu setiap tahunnya. Nah, apakah itu benar atau bagaimana mengenai curah hujan di Indonesia tersendiri? Apa ada pengaruhnya tentang yang ini juga atau bagaimana? Itu Ini, mungkin. Oh ya mungkin. Siapa yang mau jawab? Ini di slide selanjutnya nggak sih? Iya, ini dibahas di slide. Oh iya, ada sih di slide selanjutnya. Atau disimpan dulu pertanyaannya di Kintar, ya, kita jawab di slide selanjutnya. Boleh simpan ya, dulu. Oke, thank you Diki. Siapa? Maulana. Ada pertanyaan. Maul. Izin bertanya, ini buat teman-teman semua. Kan ada tadi disebutin angin muson timur, muson barat. Nah, ini pertanyaan sebenarnya random gitu ya.
nggak tahu enggaknya. Nah, kalau muson utara atau selatan itu ada enggak gitu? Terus kenapa bisa barat timur? Apakah gara perputaran rotasi bumi atau gimana gitu hubungannya gitu? Ya mohon itu apakah ada muson utara, muson selatan? Gitu. Itu mungkin dari saya. Ternuhun. Oke, ini siapa yang mau jawab? Atau aku dulu? Aku boleh. Aku dulu, Jan. Tadi kan aku yang bahas muson. Iya, benar. Tiga. Nah, oke. Makasih pertanyaan nih, mantep banget nih. Bener-bener. Aku dulu juga sering bertanya-tanya kenapa sih angin tuh cuma ada muson barat dan muson timur. Kenapa sih gitu kan? Setelah aku searching juga waktu ini, terus belajar di Mete juga, belajar di Meteo, terus tanya-tanya teman-teman. Emang di Indonesia tuh nggak ada angin yang bergerak dari utara ke selatan secara langsung. Tadi dibilang juga kan, apakah itu pengaruh rotasi bumi? Benar, itu pengaruh rotasi bumi. Jadi rotasi bumi itu berputar dari arah timur ke barat. Barat ke timur, ya. Barat ke timur, sorry. Ya, barat ke timur. Berlawanan arah jarum jam. Iya, barat ke timur. Jadi seharusnya ada namanya gaya Coriolis. Ketika suatu bola berputar, maka ada efek berlawanan dengan perputaran itu kan. Nah, ada gaya Coriolis. Sedangkan di bumi ini ada dua kutub yang sangat dingin. Yang itu tuh benar-benar dingin banget. Itu kutub utara dan kutub selatan kan. Nah, di situ juga ada angin yang bergerak dari arah kalau misalnya kutub utara itu bergerak dari arah utara ke arah selatan, sedangkan dari kutub selatan bergerak ke selatan ke utara. Nah, belum nyampe ke ujung, mereka tuh udah dibelokkan oleh gaya Coriolis ini. Jadi mereka tuh semua dibelokkan sehingga nggak ada yang bergeraknya langsung lurus, maksudnya lurus ke utara selatan gitu. Jadi semuanya itu dibelokkan gitu. Jadi gitu sih menurut aku. Pokoknya salah satu faktor pengaruhnya tuh emang rotasi bumi gitu. Dan perbedaan tekanan udara gitu. Tadi Yanor mungkin mau nambahin Yan, gimana Yan? Iya, boleh. Jadi tadi kenapa ada timur ada barat? Kalau kenapa namanya monsun timur monsun barat? Karena emang kalau yang monsun timur kan dari timur kan. Sebenarnya nggak timur-timur banget sih, itu tenggara gitu. Dari tenggara, yang barat pun nggak barat-barat banget gitu. Jadi sebenarnya ini tuh angin, namanya angin pasat teman-teman. Jadi angin sirkulasi global. Jadi kenapa nggak ada utara nggak ada selatan? Karena pas di garis ekuator atau di garis khatulistiwa dia bakal terangkat naik teman-teman, terangkat naik ke atas dan akhirnya membentuk awan dan hujan gitu. Nah nanti angin bekas hujan itu dia akan berputar dari atas menuju arah sebaliknya ke, berarti kalau yang tadinya dari kembali lagi ke asalnya. Jadi siklusnya dia datang dari utara, misalkan dari utara, pas nyampe ekuatorial dia naik ke atas membentuk hujan di wilayah ekuator. Nah ini kenapa sih Indonesia ini sama polar jadi nih. Kenapa Indonesia ini sering terjadi hujan? Nah habis hujan itu tuh si anginnya terus bersirkulasi kembali ke utara, tapi melalui atmosfer atas gitu teman-teman. Jadi makanya dia nggak ada yang utara dan selatan karena dia diangkat ke atas ketika di ekuator gitu sih. Lama-lama bahas trisel nih. Ya aku mau nambahin dikit ya. Jadinya bumi itu kalau dari sudut pandang meteo itu dibagi jadi dua gitu loh, BBU sama BBS, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah tadi kan kenapa nggak ada muson barat, nggak ada muson utara, muson selatan? Karena memang di belahan bumi utara anginnya itu akan menuju ke selatan dan akan dibelokkan ke kanan gitu. Jadinya semua angin yang datang dari utara itu bakal dibelokin ke kanan. Pokoknya kecenderungan angin di belahan bumi utara itu akan selalu dibelokkan ke kanan. Kalau menurut yang udah diajarin sama dosen aku. Terus kalau di BBS sendiri, angin itu akan selalu dibelokkan ke kiri. Jadinya mereka itu nggak akan langsung dari utara ke selatan tuh langsung lurus nembak ke atas tuh, itu nggak bisa kalau memang bumi ini muter gitu. Kecuali kalau bumi ini nggak muter, baru hal itu bisa terjadi gitu. Makanya di Mete sendiri
beberapa asumsi-asumsi gitu sih dari teori-teori yang yang dibuat, kayak contohnya gaya Coriolis ini kan bumi harus berputar gitu kan. Jadinya angin di belahan bumi utara akan dibelokkan ke kanan dan di belahan bumi selatan akan dibelokkan ke kiri. Jadi kayak gitu sih. Mungkin itu penyebabnya salah satunya nggak ada yang namanya muson utara dan muson selatan. Mungkin ada tambahan lagi yang lain atau gimana? Cukup. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lain ya? Pertanyaan lain. Atau enggak lanjut aja dulu ya? Sharing ya. Jadi kita dapat insight dari kalian dan semoga kalian juga dapat insight dari kita. Semoga ya. Udah, kita jawab pertanyaannya ini dulu Diki dulu. Rasa sih udah cukup, Januar buat jawabannya sudah cukup. Walaupun ada masih pahami gitu, tadi baca ekuator, apa tadi teh sebut teman ekuator lagi, tapi saya rasa cukup jawabannya. Atur nuhun. Ya. Oke, makasih Nana. Mungkin kita lanjut ke pertanyaannya Diki aja kali ya. Iya, boleh. Curah hujan tuh selalu sama apa enggak gitu setiap tahunnya? Iya. Kita lihat. Nah, mungkin bisa dijelasin Viga atau Yanuar. Viga dulu lah. Viga dulu. Oh, iya. Nah, jadi ini nih teman-teman. Jadi ini tipe-tipe curah hujan di Indonesia. Ini sudah ditentukan oleh seorang ahli meteorologi Indonesia lah, namanya Pak Bayong. Ini dulu dosen di ITB tapi udah pensiun. Di tahun 99 beliau tuh melakukan penelitian untuk meneliti pola-pola curah hujan di Indonesia itu seperti apa, dan beliau tuh mengumpulkan data-data dari banyak stasiun-stasiun meteorologi di Indonesia gitu kan. Dan setelah melakukan riset, dia tuh bisa mengambil kesimpulan bahwa pola curah hujan di Indonesia tuh ada 3 jenis kayak gini teman-teman. Yang pertama tuh ada namanya monsoon type, yang artinya tuh bersifat unimodial. Jadi ada satu puncak musim hujan, kemudian ini tuh biasanya terjadi dari Desember, Januari, Februari, kemudian musim kemaraunya dari Juni, Juli, Agustus, seperti itu. Jadi ada satu puncak dalam satu tahun atau satu periode kayak gitu. Kemudian ada yang kedua tuh equatorial type. Jadi di sini ada 2 puncak, terlihat kan itu ada dua gunung gitu di grafiknya, 2 puncak musim hujan. Jadi dalam satu periode atau satu tahun tuh ada 2 puncak musim hujan yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada local type. Local type ini satu musim hujan di tengah-tengah, berbeda dengan monsoon type tadi ya. Monsoon type tadi tuh kayak di awal tahun, kemudian musim kemaraunya di tengah-tengah tahun, kemudian balik lagi jadi musim hujan. Sedangkan local type ini kebalikannya dari monsoon type. Seperti itu teman-teman. Jadi pola curah hujan di Indonesia tuh berbeda-beda sebenarnya. Ada 3 jenis ini berdasarkan hasil risetnya Pak Bayong ini gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin atau langsung bertanya boleh. Aku mau nambahin dulu. Bentar. Tadi udah Vika jelasin ini 3 jenis si pola curah hujan ini. Aku mau nambahin aja. Kalau si yang pertama ini monsoon type ini, dia hujan yang disebabkan oleh sirkulasi monsoon tadi yang tadi udah jelasin. Nah, dan aku juga jelasin juga bahwa curah hujan di ekuator atau di khatulistiwa ini tuh tidak teratur gitu teman-teman. Ada beberapa penyebab lainnya. Makanya di sini ada 3 tipe kan. Nah, yang ekuator ini penyebabnya adalah lokasi geografis Indonesia yang berada di ekuator. Makanya ini pengaruhnya ke yang tadi, yang pertemuan angin pasat tadi. Pertemuan angin yang di ekuator tadi yang mengangkat udara naik ke atas dan menyebabkan hujan gitu. Jadi si ekuator type ini disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang berada di ekuator. Kalau yang ketiga ini local type. Local type ini si hujannya tuh disebabkan oleh pengaruh lokal, teman-teman. Ya, misalnya kayak topografi, kayak di Bogor gitu kan kayak beda sendiri gitu kan curah hujannya. Kayak di situ tuh sering banget hujan, sedangkan di wilayah yang lain nggak sesering itu. Jadi makanya nggak semua wilayah di Indonesia itu tipe curah hujannya monsun terus teman-teman, tapi bisa juga tipe yang lain. Nah, tipenya itu ada 3 ini yang dominasi dan
sebenarnya nggak seteratur ini sih, tapi rata-rata ya kayak gini gitu, nggak serapi ini, gitu sih. Benar. Ya, ini kan kayak apa ya? Secara garis besar diambil sampel aja gitu nggak sih? Oh, kalau bisa disimpulin bakal jadi 3 ini. Tapi sebenarnya nggak akan sebagus ini juga datanya karena aku Yanuar dan Viga juga udah sempat ngeplot gitu kemarin. Dan itu curah hujan tuh nggak bener-bener kayak gini gitu. Kami juga kemarin agak kebingungan gitu. Ini jadi tipe curah hujan apa gitu. Jadi nggak bakal bener-bener kayak gini. Ya itu mah kayak kalau ini mah udah hasil dari smoothing data gitu kalau menurutku ya. Tapi kalau aslinya mah nggak akan bener-bener persis kayak gini. Oh ya, ini mungkin di slide terakhir nih ada solusi gitu. Tapi ntar dulu ya, kita jangan ke slide terakhir dulu. Mungkin aku bakal kasih kalian sedikit pertanyaan gitu ya, dikit lah dikit. Untuk peserta-peserta atau Yanuar Viga juga boleh. Aku pengen nanya nih tentang pertanian yang ada di daerah kalian masing-masing gitu. Nah, aku pengen nanya, sabar Viga mau masuk. Aku pengen nanya dikit, mungkin bisa dijawab lah nanti beberapa orang tentang pertanian-pertanian apa aja yang di daerah kalian itu paling paling menonjol gitu, dan bukan threat apa sih? Threat apa sih namanya, gangguan apa yang tantangan apa yang sering terjadi gitu dari pertanian-pertanian yang menonjol itu gitu, sehingga dia bisa gagal panen atau gimana, atau udah ada solusinya dari kalian. Nah, itu bisa sih, mungkin bisa dijawab dari teman-teman. Atau mungkin Yanuar dulu ya, kasih contoh dulu ya, gimana ya? Kayak misalnya Cirebon apa gitu. Diki lah tahu, Dik gimana Cirebon? Nah, ya. Julian mungkin. Oke, tadi kan ada salah satu kawan dari kita ya yang menyatakan bahwa orang tuanya juga petani. Mungkin lebih tepat kalau ditanyakan kepada Maulana terlebih dahulu. Oh iya benar. Silakan Maulana. Maaf ini ya, sinyalnya dat. Oh, mungkin bisa aku ulang lagi ya. Maulana udah jelas belum? Halo. Maulana. Aman. Gimana? Aduh. Gimana? Oh, kayaknya Maulana ini sinyalnya jelek. Lagi hujan soalnya sini. Yang lain dulu kali ya. Alasan. Ya, silakan. Pertanyaannya gimana? Solusi gitu ya? Oh, bentar dulu. Pertanian yang menonjol di daerah kamu. Komoditas utama. Bukan komoditas utama. Ya pokoknya yang menonjol gitu lah, yang paling banyak digemari oleh petani. Jenisnya apa gitu? Jenisnya kayak padi atau apa gitu ya? Iya benar. Sama tantangannya apa gitu selama ini yang di. Ini mah dari ibu saya gitu ya, keluhan dari ibu saya. Untuk sekarang ini ya, untuk di bidang pertanian gitu. Waktu kemarin ibu saya nanam padi gitu ya, kemarin. Nah sekarang ini untuk pupuk masih biasa ya, harga masih standar, naik juga cuma sedikit. Cuma yang naiknya sangat tinggi itu dari pekerjanya gitu, dari buruhnya. Soalnya kan kalau saya nggak sambil ngajar, guru sambil tani gitu, jadi butuh orang. Nah bayar orangnya itu mahal gitu untuk sekarang. Emang bagusnya kalau sawah itu dikelolanya sendiri. Nah kalau yang saya ngelola sendiri, bukan nggak bisa sih, nggak ada waktu gitu ya buat ngelola sendiri, butuh orang. Nah itu mahal di situnya, untuk biaya dari kita itu bertambah gitu. Dia makanya macet. Oleh karena itu ibu saya gitu ya memutuskan untuk tidak menanam lagi. Mungkin itu bisa bilang gagal atau mungkin menyerah mungkin ya. Ibu saya mungkin untuk nanam padi karena modalnya terlalu besar. Ibu saya beralih gitu ke nanam jati. Mungkin solusinya saya mah kalau yang bertani itu bahkan dikelola sendiri gitu. Pun emang butuh tenaga, ya juga harus besar. Kalau bisa mah lahannya harus besar. Soalnya kalau lahan cuma beberapa kayak bisa berapa kata gitu ya, nggak terlalu banyak dikelola sama orang. Jadi malah pendapatannya itu, hasilnya itu banyaknya buat ke orangin gitu, buat ngegaji orang. Jadi gitu. Kalau Jati ada kendalanya nggak, Nak? Hatur nuhun. Kalau Jati, Nak, ada kendalanya nggak, Nak? Oke, Nana. Ya, apa? Jati, ada kendalanya nggak kalau Jati? Nanam jati.
Nah, kalau untuk jatah udah sampai masuk waktu liburan karantina gitu mau nanam teh. Saya kurang tahu perkembangannya gitu ya karena saya di kampus, kebanyakan di kampus. Tapi dengar-dengar kemarin dari ibu saya mah, ibu saya cerita lagi ya, soalnya kalau curhat saya mulu nggak ke adik saya. Nah, ibu saya itu curhat. Jadi untuk tinya mah jadi banyak yang jadi, tapi emang ada beberapa yang mati karena diantaranya itu saat ibu saya itu kan hujan-hujan gitu ya. Jadi kalau hujan tuh tergenang. Kebetulan waktu itu nanam, kemudian masuk musim hujan, kalau nggak salah tuh ya, terus. Jadi ada yang beberapa yang mati. Kemudian kendala yang itu di rumput-rumput sekitar di sekitar pohon jannya, soalnya itu berdampak ya buat jatinya, itu mati yang parah, kemudian diperhambat dan memperbat tubuhnya si jatinya. Nah, kemudian juga di sarang-sarang yang ingin gitu, bertular, kemudian putus suaranya yang hewan buas lah itu, tapi harimau paling ular. Oh, hewan Ke orang-orang yang lain takut bahaya gitu. Jadi situ mau rencana mau dipakai yang mematikan tanaman, apa namanya, mungkin Bung Falih bisa pas itu ya yang buat mematikan tanaman lebih paham ya, Bung Falih. Nah, tadi pengen di situ, khawatir nanti malah ke jatinya tuh malah mati gitu. Nah, paling kena di situ karena ibu saya juga masih awam, saya juga masih awam untuk menanam jati masih awal-awal. Jadi kendalanya di situlah masih kurang ilmu. Tapi alhamdulillah ada yang jadi. Buat menikah insya Allah akan haji juga. Mantap. Jangan lupa undangannya. Amin. Itu bukannya kalau siap dia tahun depan insya Allah. Mantap. Calonnya mana calonnya? Maaf, Januari ya lupa. Aduh. Oh ya, mungkin mungkin dari saya segitu. Terima kasih. Atur nuhun. Mungkin dari yang lain, yang dari daerah lain gitu, yang melihat komoditi pertaniannya yang paling menonjol apa, terus tantangannya apa gitu yang kalian lihat. Ini Tabanan. mau sedikit Oh iya. nambahin yang tadi ada. Boleh. Yang tadi katanya ada rumput-rumput kayak gitu. Itu kan biasanya alang-alang kayak gitu kan. Jadi setahu saya itu di alang-alang itu punya zat namanya alelokimia itu. Nah, alelokimia ini bikin apa ya? Zat ini bikin proses fotosintesis ini ke yang lainnya terganggu gitu. Jadi penyerapan dan konsentrasi air yang lainnya terganggu, tanaman yang lainnya. Iya benar Bung Pali. Maaf nambahin. Soalnya jadi yang banyak itunya tuh alang-alang di tumbuhnya tuh lang gitu. Kemarin saya lihat yang galang-alang mah tumbuhnya udah pada besar, yang itu mah masih kecil. Oh. Itu pertumbuhan gitu. Aleokimia. Gara-gara apa tadi teh ale ya gitu. Apa Rin? Ya oke. Mungkin yang dari Cirebon udah ya? Mau ada tambahan lagi nggak? Bali kan banyak sawah tuh. Dari Lampung dulu sih, dari moderator gimana coba? Lampung. Aduh, Lampung. Ya mungkin kalau dari Lampung sih banyak gitu sih, tergantung kalau mungkin dari kampung aku aja ya. Kalau kampung aku sih yaitu mungkin persawahan gitu, sama kayak Tabanan, Fik. Persawahan gitu. Jadinya di Rengsewu itu kayak rata-rata orang-orang tani itu biasanya menanam padi. Nah, itu tantangannya apa? Menurut aku yang selama ini jadi tantangan itu yaitu musim yang tidak menentu itu. Sebenarnya kalau untuk hama sendiri, petani-petani di Rengsewu itu sudah cukup teredukasi gitu. Karena emang ada satu orang petani yang memang agak-agak, maksudnya yang berpendidikan lah, jadinya lumayan teredukasi di situ. Jadinya udah ada perkumpulan tani juga. Jadinya ya mereka bisa saling berbagi pendapat untuk gimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi permasalahan yang sering terjadi itu dari cuaca sendiri, karena mungkin itu daerah persawahan, jadi kekurangan kelembaban udara gitu. Nah, aku kan pernah belajar nih pas kemarin itu dikasih tahu dari aku, katanya kalau emang kelembaban udaranya tidak mencukupi,
berapa persen ya, lupa loh. Pokoknya tidak mencukupi gitu, tidak akan pernah terjadi hujan gitu di daerah tersebut. Nah, mungkin karena emang di situ banyak banget sawah, jadinya kan kekurangan kelembaban udara gitu. Nah, itu yang nyebabin hujannya itu jarang banget emang. Jadinya kayak selalu bikin irigasi gitu, irigasi buatan gitu. Nah, kemarin sempet tanggulnya jebol. Nah, jadinya ya bener-bener kering itu satu periode panen itu bener-bener nggak ada yang panen karena emang tanggulnya jebol. Nah, mungkin itu sih paling permasalahan teknis-teknis dari pertanian yang aku tahu gitu sih. Mungkin itu kesalahannya dari tanggul yang kurang kuat gitu ya, sama curah hujan yang kurang gitu. Gitu sih paling kalau dari aku mah. Ada tambahan lagi nggak? Atau ada dari daerah lain? Tabanan, Fik. Tabanan berarti belum. Oh, dari Tabanan. Tabanan seperti yang terkenal juga kayak di wilayah Jatiluwih, terus ada daerah-daerah yang lainnya. Pokoknya di Bali itu yang terkenal daerah sawahnya tuh ada Tabanan, Jatiluwih kan, terus ada Ubud juga. Nah, kenapa bisa terkenal? Itu biasanya tuh ketika panen, hasil panennya tuh melimpah karena pasokan airnya tuh tercukupi dan terpenuhi, terus bisa diatur juga. Jadi di Bali itu ada suatu sistem unik, namanya sistem subak. Nah, itu sistem pengairan yang unik banget gitu di Bali, bahkan masuk warisan dunia juga kan. Nah, cuman sekarang tuh ada permasalahan yang menurut aku dan teman-teman aku ada jurusan teknik pertanian gitu, misalnya ketika diskusi, hasil panen tiap tahun belakangan ini tuh terus menurun gitu. Mungkin penasaran kan kenapa sih kok bisa menurun terus gitu, padahal Bali terkenal dengan sistem pertanian sawahnya yang maju, terus hasil panennya biasanya banyak-banyak gitu. Terus tapi sekarang hasil panennya tuh menurun setiap tahun gitu. Jadi permasalahan utamanya sekarang tuh bukan dari pertanian ya, tapi ke arah alih guna lahannya itu. Jadi sawah-sawah di Bali sekarang mulai berkurang, udah mulai dijual-jualin buat bangun perumahan, bangun gedung, dan bangun apa. Jadi itu salah satu faktor penyebab hasil panen di Bali itu semakin lama semakin berkurang. Jadi itu aja sih. Tapi kalau masalah pertanian biasa di luar alih guna lahan itu, Bali itu termasuk yang bagus lah. Aku bilang hasil pertaniannya seperti itu sih. Kemudian ada di daerah atas sana, daerah Bedugul tuh ada perkebunan kopi. Nah, itu juga cukup bagus sih hasilnya, aku dengar-dengar, tapi mungkin rasanya kurang didengar sama orang-orang pecinta kopi dan kurang terpublis gitu ya. Jadi itu sih, itu aja sih kalau dari Bali. Iya. Gitu teman. Mungkin yang lain ada yang mau berbagi juga, boleh. Ya, mungkin ada yang lain. Ada yang dari daerah selain Cirebon, Lampung, dan Mungkin Tabanan. saudara saya Diki. Saya dari Cirebon, Pak. Tapi kalau nggak salah berbeda gitu ya. Kalau ke rumah Diki biasa kita itu panen rambutan, terus panen apa deh Bapak kemarin. Boleh diceritain dikit. Dan lain-lain gitu ya. Barangkali mau bercerita panen rambut. Iya, pertanian di daerah Cirebon sendiri, saya rasa cukup heterogen ya, teman-teman. Beberapa petani yang menanam padi, ada beberapa petani yang menanam bawang dan sebagainya, sayuran-sayuran gitu ya. Nah, mungkin itu pun tergantung apa ya, kayak dia maunya apa gitu ya. Tapi saya rasa yang lebih dominan itu adalah bawang dan jagung, kurang lebih di Cirebon itu seperti itu gitu. Dan mungkin hambatan atau ancaman tersendiri di Cirebon ini, terutama daerah kami itu berbeda gitu ya teman-teman. Ada mungkin di daerah curah hujan cukup jarang. Kalau di daerah saya curah hujannya cukup gitu, meskipun kita data yang sama, tapi karena mungkin beda gitu ya, jadi ada perbedaan gitu dari curah hujan. Mungkin kayak ancamannya kalau di daerah saya itu cenderung mulai tergenang atau apapun itu. Kalau di daerah Yanuar atau daerah utaranya itu cukup kekeringan atau bagaimana gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin
segitu dulu ya teman-teman untuk sharing-sharing pertanian di tiap daerahnya. Nah, ini ada pertanyaan pamungkas dari PPT-nya nih. Menurut pandangan kalian semua itu solusi apa gitu yang paling tepat untuk mengurangi resiko gagal panen di masa yang akan datang? Nah, dari yang udah kita bahas tadi aja sih sebenarnya. Nah, ada yang mau berpendapat dulu nggak? Akar permasalahan dulu kali apa ya? Ya, Boleh. Ya, boleh Diki. Ya, silakan Diki. Oke, pemahaman saya. Ya, pemahaman saya. Ya. Oke, karena cuaca ini kan kita tidak bisa menghentikan cuaca itu bakal seperti apa gitu ya. Jadi mungkin hal yang mohon maaf sedikit berisik di sini. Ya, jadi mungkin yang harus kita lakukan adalah kita paham betul mengenai bagaimana pencegahan agar tidak kekeringan, langkah pencegahan agar tidak mungkin jadi genangan air. Nah, di situ mungkin pentingnya agrikultur atau teknik pertanian yang lain gitu. Nah, pentingnya petani-petani tradisional juga untuk tahu mengenai ilmu pertanian yang seperti apa gitu untuk meminimalisir gagal panen tersebut gitu. Itu mungkin. Oke, makasih Diki pendapatnya. Ada yang lain nggak dari teman-teman sekalian? Dari siapa tadi? Andreas, ada nggak sih Andreas? Iya, coba dari Andreas. Sambil kuliah katanya dia. Nggak bisa fokus ya? Ya nggak apa-apa sih. Yang baru ngomong sekali, San. Apa yang baru ngomong sekali? Iya. Anida udah 2 kali. Anida. Coba. Boleh deh, mau nambahin. Jadi kalau misalkan karena cuaca dan iklim itu sering berubah-ubah ya, jadi mungkin kita bisa menitik faktorkan di jenis bibit itu sendiri. Jadi kalau di IPB itu ada pengembangan padi varietas IPB 3S namanya. Nah itu tuh menghasilkan produktivitas itu yang banyak dan dalam jangka waktu itu yang sedikit. Jadi kemungkinan pun bibit pun tahan terhadap kekeringan pun tinggi dalam jenis IPB 3S ini sih. Jadi kalau dari saya sendiri lebih ke meningkatkan perkembangan bibit itu sendiri. Jadi tahan terhadap cuaca dan iklim, terus tahan terhadap hama dan lain sebagainya begitu. Oke, berarti kayak rekayasa genetik dari jenis bibit itu sendiri ya? Ya, siap. Ada lagi nggak tambahan dari teman-teman yang lain? Tambahan. Iya, siap kali. Ya ini kan dari tadi kan ngomonginnya kayak model teknologi, cara pengembangan, kayak genetika dan yang lain-lain. Sedangkan yang kita lihat di lapangan, para petani tradisional ini kan mereka nggak punya ilmunya kan. Nah, untuk biar itu kayak gitu berjalan, menurut saya tetap harus ada orang kayak dari Kementerian Pertanian mungkin yang turun langsung ke masyarakat untuk sosialisasi atau penyuluhan mengenai perkembangan teknologi di pertanian sendiri gitu. Jadi tetap harus ada campur tangan pemerintah sih. Tidaknya untuk mencerdaskan masyarakat juga ya. Nah iya. Oke. Makasih Vali pendapatnya. Mungkin ada pendapat lain gitu. Yanuar, Viga juga boleh sih. Ya siapa yang ingin berpendapat? Kalau aku coba. Iya, boleh. Kalau tadi sih kebanyakan berita-berita yang aku baca tuh si gagal panen itu kalau nggak karena cuaca buruk atau cuaca ekstrim, dia gara-gara hama kan. Dimana si hama pun implikasinya dari si cuaca ekstrim itu sendiri gitu. Si pertumbuhan hama ini dipengaruhi oleh cuaca ekstrim sendiri gitu. Nah, kalau menurut aku solusinya itu ya si petani ini ngerti gitu tentang apa dampak pertama petaninya ngerti tentang dampak cuaca bagi tanaman. Yang kedua, petani pun tahu gitu informasi tentang cuaca gitu. Jadi cuaca 1 bulan ke depan tuh kayak gimana sih? Cuaca 2 bulan ke depan tuh kayak gimana sih? Atau
tahun ini tuh cuacanya bakal kayak gimana sih, terus kapan awal musim kemarau, kapan awal musim hujan, yang kayak gitu tuh petani harus tahu gitu. Dan ketika petani tahu tentang informasi cuaca itu, misalnya dia tahu kapan awal musim kemarau, kapan awal musim hujan dengan tepat, maka dia bisa mengambil langkah yang tepat pula untuk menanam jenis tanaman yang tepat di musim yang tepat gitu istilahnya. Jadi misalkan di awal musim kemaraunya dia di tahun kemarin itu misalkan April, ternyata di tahun selanjutnya nggak April gitu. Tapi si petani ini nanamnya April, dan akhirnya di bulan April itu ternyata curah hujannya lagi ekstrim-ekstrimnya gitu. Dia nanam palawija misalkan, akhirnya gagal panen kan, karena dia nggak tahu bahwa tahun selanjutnya itu si musim kemaraunya itu bakal mundur gitu, atau bakal maju gitu ininya apa namanya datangnya gitu. Jadi kayak penting banget gitu si informasi cuaca dan iklim ini buat si petani itu sendiri untuk menanam tanaman yang tepat di musim yang tepat gitu. Ya mungkin gitu sih. Berarti kayak petani Informasi cuaca gitu istilahnya. petani ngerti tentang info cuaca dan informasi yang lain-lain gitu ya mengenai Ya. yang harus ditanam, apa yang Kayak tidak ditanam. mungkin ini juga bisa ada dia dikasih kalender tanam gitu. Jadi ada kerjasama dari BMKG misalkan membuat kalender tanam. Misalkan di daerah Indramayu atau di daerah Cirebon dari bulan Januari ini cocoknya dia nanam apa, di Februari dia cocoknya nanam apa, di Maret dia cocoknya apa, di tahun itu aja gitu. Tahun depan kan dia bakal berubah lagi. Jadi kalendernya pun harusnya berubah lagi gitu. Jadi kayak bikin kalender tanam gitu buat si petani. Itu sih kalau dari aku. Sebenarnya PPT-nya udah habis, mungkin kita masih bisa ngobrol-ngobrol dikit ya. Udah, aku berhenti share dulu. Nah, kan kelihatan muka-muka kalian sebenarnya. Tadi gak kelihatan. Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu kita dapat banyak banget insight ya teman-teman, dari penyebab gagal panen, terus kekurangan dan kelebihan air ke tanaman itu kayak apa, ininya dampaknya, terus emang berdampak apa enggak ke tanaman, terus apa yang ditimbulkan dari gagal panen itu sendiri gitu, dari bidang ekonomi sendiri kan ada tadi kan udah. Terus ada pertanian di tiap daerahnya gitu. Tadi di Cirebon tuh ada padi, jati, sama apa tadi, bawang dan mana sih? Aduh lupa lagi aku. Udah pokoknya itu ada padi, jati, dan bawang. Terus kalau Lampung sendiri tadi kan ada padi. Terus kalau di Tabanan sendiri tadi ada kopi dan padi juga. Nah terus kita juga tadi belajar nih tentang apa namanya muson-muson gitu ya, muson timur, muson barat, itu yang menyebabkan iklim di Indonesia itu cukup teratur lah, bukan 4 musim gitu, tapi cuma 2 musim. Nah itu salah satu penyebabnya kan mereka juga kan, selain memang Indonesia berada di garis khatulistiwa, tapi pengaruh dari muson-muson itu cukup mempengaruhi dari musim kemarau dan musim penghujan. Dan ada juga yang namanya ENSO ya. Apa sih ENSO tadi kepanjangannya, Yan? Lupa gue. Southern Oscillation. Ya, El Nino. Southern Oscillation. Susah banget. itu juga mungkin pengaruh si El Nino juga gitu. Nah, terus dari tadi di akhir ada juga solusi-solusi yang udah kalian berikan untuk pertanian Indonesia lah. Setidaknya semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya, ke pertanian Indonesia, walaupun nggak tahu ini bakal didengar sama petani-petani langsung atau enggak. Tapi apa namanya, solusi-solusi kalian udah keren banget. Yang pertama itu ada paham mengenai apa ya, tentang apa gitu, pencegahan dari kekeringan dan kebanjiran gitu di tiap daerahnya gitu. Pencegahannya gimana biar nggak kebanjiran, terus pencegahan biar nggak kekeringan gimana. Itu berarti kayak manajemen sumber daya airnya gitu kan, manajemen sumber daya airnya harus baik gitu di setiap tempat gitu. Terus yang selanjutnya ada jenis bibit. Nah ini jenis bibit juga nggak boleh ngasal juga ya, berarti kita milihnya gitu. Misalnya di Lampung sama di Tabanan jenis bibitnya beda gitu kan, yang ditanam padinya misalnya. Nah itu harus menyesuaikan dengan zat hara tanah atau mungkin geografis dari tempat tersebut juga gitu kan jenis bibitnya. Dan juga tadi kata Anida sendiri kan jenis bibit itu di IPB sendiri udah mengembangkan gitu kan, IPB 3S ya tadi namanya. Nah itu tentang bibit yang kuat kekeringan dan lebih kuat terhadap banjir gitu, terhadap air yang lebih gitu. Jadinya
mungkin itu salah satu ini juga terobosan baru untuk pertanian Indonesia. Terus yang selanjutnya itu ada orang-orang yang berpendidikan turun langsung ke pertanian gitu. Nah, orang-orang contohnya kayak orang-orang kementerian atau kita sebagai mahasiswa gitu kan, ya kita cukup maksudnya punya kesempatan lebih lah untuk berpendidikan tinggi gitu. Jadinya menurutku kita harus turun lagi ke masyarakat untuk mengedukasi lah setidaknya masyarakat agar mereka lebih tahu gitu ke depannya gimana. Ke depannya harus gimana-gimananya. Terus nah, kalau kata Yanuar tadi itu ada penyebab gagal panen itu kan hama gitu kan. Nah, hama juga disebabkan oleh cuaca ekstrim. Nah, jadinya petani-petani itu ini sekali lagi harus teredukasi gitu tentang cuaca ke depannya itu bakal kayak mana. Apakah bulan depan itu curah hujannya sangat ekstrim atau sangat kering ekstrim gitu kan. Itu harus petani-petani pun tahu gitu. Jadinya agar petaninya itu tidak salah tanam dan tidak mengalami gagal panen. Tadi itu solusinya ada kalender pola tanam gitu ya berarti ya. Kalender pola tanam di setiap daerah gitu kan. Setiap daerah yang harus ditanam gitu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian gitu. Yanuar, Viga mungkin boleh. Jadi aku mau ngucapin terima kasih aja buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat mengikuti webinar ini atau diskusi. Terima kasih banget buat teman-teman atas partisipasinya. Ya, mantap. Ini sebenarnya kita udah berada di akhir sesi, tinggal foto bersama aja sih. Mantap. Bentar, mau nambahin dulu sih, San. Oke, boleh. Lanjut. Kan kita udah kenalan dan aku harap ini tuh bisa menjadi ajang kita buat berteman ya, dan kedepannya buat teman-teman sekalian nih misalnya ada keperluan yang terkait dengan ITB terus atau ke Bandung yang di dekat-dekat ITB lah, mungkin kalau ada keperluan dan ingin meminta bantuan seseorang bisa ke kami bertiga juga, jadi terbuka banget gitu loh, karena kita udah saling kenalan juga kan di sini gitu aja sih. Tulis IG di kolom komentar biar follow-followan. Jadi tulis Instagramnya di komentar, di kolom komentar buat biar bisa saling follow. Aku mau. Tulis. Salah kok aku ke Maulana sih. Everyone. Nih. Itu IG aku. Itu IG aku ya. Ya mungkin bisa di on cam dulu ya semuanya teman-teman, kita foto bareng dulu gitu. Ini foto bareng di record nggak? Penutupan dulu aja, dulu San. Baru kita recordnya diberhentiin. Oke, terima kasih yang udah nyempetin hadir pada hari ini. Siapa aja sih? Anida, Diki, Julian, Maulana, Fali, Rina, Andreas, Yanuar, Viga juga. Makasih banget udah ngeluangin waktunya untuk ngebantuin UTS kami, UTS Yanuar, aku dan Viga. Ini kalian sangat-sangat membantu karena kita sudah deadline. Makasih banget udah ngebantuin. Pokoknya tetap semangat ke depannya. Semoga apa yang dicita-citakan terjadi gitu, menjadi kenyataan. Amin. Mungkin gitu aja dari aku. Ada tambahan nggak dari Yanuar dan Viga? Udah tadi yang terima kasih. Udah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita foto dulu. Aku berhentiin recordingnya.